Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Asidiki dari Teknik Elektro 2022 dengan NIM 2022 Oke, di sini saya akan membuat, lebih tepatnya sih mereview hasil praktikum dengan simulasi dengan modul 3 DC dan 3 AC. Oke, lebih jelasnya kita buka rangkaian yang saya sudah buat. Kalau saya buat dari pertama mungkin durasinya akan lebih banyak. Jadi saya di sini akan menjelaskan dan mereview modul yang pertama, ini modul DC. Modul DC ini yaitu modul hukum ohm. Hukum ohm di sini ada satu resistor yang berbeda dengan kasus yang berbeda, yaitu yang satu 1K dan yang satu lagi 10K. Oke. Di sini ada data tabelnya. Sebelumnya dibuat tugas ini untuk memenuhi syarat dari UAS, SI UAS. Oke, ini kurang lebih yang saya buat. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada besar tegangan yang ada di tabel modulnya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Kita masukkan ke yang tadi. Yang tadi itu, ini data yang terakhir yang saya buat dan masukkan ke dalam tabel. Terus kita hitung besarannya yang menggunakan ampere meter. Di sini saya menggunakan ampere meternya ke miliampere. Kalau tidak ke miliampere, nilainya tidak muncul di Proteus ini. Oke, selanjutnya ke yang seri paralel. Di sini ada dua kasus, yaitu di modul yang kedua ada dua kasus, yaitu seri dan paralel. Yang pertama ini ada seri terlebih dahulu yang saya buat, ini praktik yang terakhir dengan 10 volt. Ini datanya. Ini sebelumnya sebelum ke seri dan paralel, ini ada data analisisnya. Data analisisnya seperti ini untuk hukum ohm dari modul yang pertama, dan yang kedua ada seri paralel. Nah, ini data percobaannya, yang itu tabel pertama untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel di tabel kedua. Ini ada data analisnya, char area. Data analis ini untuk melihat perbandingannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, lanjut ke rangkaiannya. Rangkaiannya seperti ini. Untuk yang seri saya menghitung, maaf ini salah apa sih, tapi seharusnya ini itu yang DC, tapi di sini tidak digunakan karena yang digunakan hanya arus. Untuk penghitungan dari volt ini tidak ada ya. Yang ditanyakan kebanyakan dari hambatan, resistan, dan arus. Untuk volt itu tegangan, sedangkan tegangan itu udah dihasilkan dari tabel praktikumnya untuk modul yang kedua. Oke, kurang lebih seperti ini penjumlahannya. Ini ada PR. Kebanyakan ini menanyakan besar arus dan total resistan untuk rangkaian seri dan paralel ini. Jadi di rangkaian ini untuk seri kurang lebih seperti ini. Ini dari R1, R2, R3, R4.
Untuk rangkaian seri dan paralel tidak sama, saya menggunakan modul yang pertama yang dan hukum ohm juga modul yang pertama yang pernah dibagikan sama Ibu Marina. Dan ini untuk rangkaian paralelnya kurang lebih seperti ini yang pernah dicoba di Labcom, yang ini ketiga, ini keempat mungkin dari ini. Oke, kurang lebih ini begini. Selanjutnya kita lihat data tabel dari praktikumnya. Kurang lebih seperti ini, ada data analisnya, ini bisa kita lihat. Selanjutnya dari modul yang ketiga untuk DC yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini kurang lebih seperti ini, dan rangkaiannya ada di Proteus. Saya menggunakan, ya sebelumnya saya menggunakan aplikasi Proteus untuk membuat simulasinya. Untuk Bu Marina, sebelumnya saya menggunakan aplikasi simulasi online di Labcom karena tidak ada Proteus, jadi di simulasi online. Jadi pada tugas ini saya menggunakan Proteus karena di laptop saya ada Proteus. Jadi kita pertama-tama menghitung polnya. Ini pol DC betul, kalau yang tadi salah karena saya salah penempatan, tapi salah juga tidak terpakai sebenarnya. Oke, ini data percobaannya setelah saya ukur dari voltmeter dan AC ampere meter dan menghasilkan data analisnya seperti ini. Untuk dari tabel yang pertama itu untuk percobaan R, PR dan arus terhadap 12 volt. Jadi ini sebenarnya ada tegangan 12 volt yang di tabel itu. Lalu dirumuskan, ditambahkan ke tabel dengan hitungan menggunakan voltmeter dan ampere meter. Dan yang percobaan kedua ini ada percobaan PR terhadap Pi, yang Pi nya sudah disediakan pada modul yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Oke, untuk PR pertama dan R2, R3 ini ada di sini, ada di R1 ini jumlah ini. Lalu di voltasenya dibagi oleh hambatan tersebut. Ini voltasenya, yaitu ini untuk tabel yang kedua. Karena voltasenya lebih kecil daripada hambatannya sehingga menghasilkan nilai yang kecil. Jadi kurang lebih seperti ini, dan penjelasan dari rangkaiannya. Selanjutnya, kenapa saya menggunakan rangkaian seri paralel berbeda dengan dari yang lain mengukurnya, sedangkan ini menggunakan ampere meter dengan mili, dan rangkaian hukum ohm dan hukum Kirchhoff menggunakan ampere meter dengan format mili ampere, sedangkan rangkaian seri menggunakan ampere saja. Jadi yang rangkaian seri ini sedikit diubah oleh saya di modulnya dengan menghilangkan 0 atau 10. Misalkan ini 330 jadi 33 saya hilangkan, jadi tidak diubah ke miliampere karena lebih kecil resistannya, jadi sehingga tidak perlu di miliamperkan, sehingga hambatannya lebih besar dan nilai R totalnya akan menjadi semakin kecil. Jadi untuk yang DC sekian, dan lanjut kita ke AC. Ke AC ini lebih tepatnya sih bukan dari modul, dari artikel, karena saya belum lihat atau belum mencari lagi untuk modul AC. Kebanyakan modul AC simulasinya yang langsung pada alatnya. Ya, kalau simulasi
online gini kebanyakan gak ada, lebih tepatnya kurang ada sih. Yang pernah Ibu Marina share dari artikel itu transmisi sederhana yang saya akan coba sekarang. Oke, mungkin saya akan membuat project baru terlebih dahulu. Oke, setelah membuat project baru, saya membuat rangkaian sederhana dengan nilai seperti ini. Voltage-nya 112 volt dan R1 nya 10 dan R2 sama dengan 120 watt. 120 watt sama dengan 1,2 ohm yang menurut dari artikel ini. Oke, seterusnya kita buat simulasi. Mulai. Setelah itu kita dari hasil simulasi pada gambar bisa didapatkan nilai daya pada R2 12 watt sebagai hitungan dari 10 pangkat 2 sekali 1,2 dengan rugi daya R1 100.000 watt, yaitu sumber bisa dicari dengan menghitung 10 kali 122 yaitu 1120 watt, jadi nilainya 11,2 ohm, jadi total R nya. Jadi selanjutnya kita membuat studi kasus dari modul ini. Kebanyakan dari modul ini yang artikel yang Ibu bagikan ada beberapa kasus, yaitu menjumlahkan. Untuk menjumlahkan mungkin saya sebutkan dari hasil simulasi dengan pembulatan bisa didapatkan nilai R2 tetap 120. Hasil dari perhitungan 10 mA kedua 12 kV. Rugi daya pada R1 adalah 0,1 watt atau 100 mW. Jadi perhitungan 100 mA dikali pangkat 2 dikali 10. Total daya oleh sumber bisa juga dicari dengan menghitung 100 mA kali 1,2 kV, yaitu 120 watt. Jadi ini dari artikel transmisi tegangan sederhana ini lebih ke R2 ya, lebih menjelaskan R2 ini. Dan di sini ada banyak perhitungannya yang saya sebutkan. Mungkin dari hasil simulasi dan perhitungan bisa dibandingkan bagaimana dengan menaikkan nilai tegangan sumber dan nilai R2. Efisiensi daya dapat diperoleh daya pada R1 yang semula 100.000 watt atau 10 ohm menjadi 0,1 watt. Lalu total daya yang semula 1120 watt menjadi kurang lebih mendekati 120 watt. Semuanya dengan tetap memberikan daya pada R2 sebesar 120 watt. Oke, dari AC mungkin cukup, karena dari penjelasan AC dari simulasi sederhana transmisi tegangan listrik AC ini menjelaskan tentang R2 dengan pemberian tegangan berbeda. Dari simulasi kedua ini, dari kasus kedua ini voltnya ditambahkan, yaitu menjadi 1, kilovolt, sehingga akan menaikkan tegangannya. Dari kesimpulan yang tadi mungkin cukup sekian. Jadi semuanya dengan tetap memberikan daya pada R2 sebesar 120 watt. Oke, mungkin cukup sekian dari modul AC, karena yang AC itu ada 2 kasus. Jadi saya sebutkan dari satu modul tapi beberapa kasus, jadi saya hitung 3. Ini seharusnya 3, tapi saya tidak cantumkan di sini, tapi saya bacakan data dari tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari modul AC.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.